Pada video kali ini saya akan melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang dilakukan sebelumnya ya. Jadi saya pakai HP nih karena lebih fleksibel untuk melihat ke HP yang kedua tuh untuk pengujian nanti di HP. Jadi mohon maklum kalau burik ya, karena emang ini yang saya punya gitu ya, maklumin ya. Oke, yang pertama itu pengujian dilakukan di IP DHCP client. Jadi kita pakai di Winbox ngecek ya, klik IP, lalu pilih DHCP client. Nah di sini pasti ini status sudah bound. Kalau misalkan udah bound berarti pengujian berhasil ya. Itu pengujian yang pertama. Pengujian yang kedua, tes koneksi internet. Ini seperti tadi lah. Kita bisa buka Google Chrome, terus kita tes gitu. Tes tuh ya. Atau YouTube gitu ya. YouTube. Nah bisa. Atau bisa juga di ping pakai CMD. Itu nggak usah lah. Yang ini internet udah masuk lah intinya ya. Karena buka YouTube bisa, buka Google bisa. Lanjut. Selanjutnya adalah pengecekan blokir ping yang tadi kita buat ya. Jadi untuk pengecekannya rada ribet. Kita harus menggunakan IP statik ya. Cara masuk ke setting IP yang seperti tadi caranya, tekan Windows R, nanti akan muncul window run. Kita ketik apa tadi, ncpa.cpl, mencet bawah aja supaya otomatis, lalu enter. Nah di sini kita klik dua kali local area connection, properties, oke, IPv4, use the following IP address, kita klik, baru kita memberikan alamat IP statis ya. Di sini kita akan menguji nih komputer klien ini. Komputer klien ngeping ke router. Router kan titik 1 ya. Berarti untuk yang diblokir itu IP-nya adalah IP 2 192.168.100.2 sampai 100.50. Kita ganti jadi 2 misalnya statiknya. Ketik aja 192.168.100.2. Titik 2, subnetnya itu kita ganti 128 ya belakangnya, karena garis miring 25 di soal. Selanjutnya default gateway, kita pakai gateway yang ada di router, gateway header 2.1 ya. DNS nya juga kita isi juga, pakai gateway router. Oke, IP statis sudah dibuat nih. Kita oke, seperti tadi saya bilang ini oke dulu. Kalau kalian gak di oke, yang ini dia nggak akan berubah tuh ya. Oke, baru close. Nah, baru dia akan mengupdate IP-nya. Nah, terus kita lakuin apa? Kita cek nih. Cara ngeceknya itu Windows R ya. Tekan Windows R lagi. Setelah itu ketik cmd, enter, lalu kita ping ke router sesuai dengan soal. Jadi soal itu nggak bisa ping ke router dari IP 2 sampai 50 gitu ya. Coba kita ping itu 92.168.100.1. oke. Itu ya, kita enter. Harusnya gagal ya, harusnya timeout, RTO, request timeout. Nah di sini sudah berhasil ya. Kita tunggu sebentar. Oke, lumayan lama ya. Oke, berhasil. Jadi udah timeout nih. Kalau udah timeout artinya sudah benar pengujiannya. Terus kita cek ping dari PC client ke HP ya. Kita ping ke sini. Nah, jadi untuk itu kita harus ganti IP lagi. Kita balik ke menu ini. Kalau misalkan kalian nggak sengaja disilang, kalian bisa ketik lagi Windows R, ncpa.cpl lagi. Baru nanti balik lagi ke sini. Nanti tinggal ganti IP-nya. Tuh ya.
ganti 2 jadi 51. Oke, kalau udah ganti jadi 51 tuh ya, seperti ini. Oke, close. IP-nya akan berubah. Sorry, fokusnya susah ya. Oke, dapat. Nah, kalau misalkan sudah kita udah ganti IP-nya jadi 51, ini kan tadi udah 51 nih. Kita konekkan HP ini, HP kliennya ke WiFi Mikrotik kita ya. Oke, caranya itu kalian buka saja menu WiFi. Yang ini udah nyala WiFi-nya. Sorry, bentar. Setelah itu kita cari WiFi yang kita buat tadi, yang saya buat. Nah, ini Wildan nih. Wildan klik. Nah, dia akan dialihkan ke login. Loginnya pakai admin aja dulu ya. Sorry. Admin. Oke, ini udah admin. Jadi A-nya kecil, lalu oke. Nah, berhasil login, sudah terhubung. Selanjutnya untuk melihat alamat IP, kita klik segitiga ini. Setelah itu kita lihat nih. Di sini ada router. Router yang ini, tapi ini bukan alamat IP kita ya. Di sini alamat IP kita. Alamat IP yang didapat di HP 200.99. Nah, IP ini yang akan kita ping dari komputer klien. Oke, cara nge-pingnya gimana? Buka lagi CMD ya. CMD-nya udah kebuka. Langsung saja ping 192 168 200.99 sesuai dengan IP yang ada di HP itu ya. Tuh. Oke, udah sama. Tinggal kita enter. Harusnya timeout ya, request timeout. Karena soalnya itu minta memblokir. Oke, ini udah timeout, udah berhasil. Kita lanjut tes logging aja. Ini biarin. Cara ngeceknya itu kita ke Winbox dulu. Oke. Selanjutnya kalian tekan di keyboard Windows sama panah kanan ya. Coba nih ya, saya tekan. Oke, Windows saya tekan tuh, terus kanan. Tuh, panah kanan. Jadi yang ini sama yang ini. Burik banget keyboardnya. Windows sama panah kanan. Dan Winbox-nya akan ke tepian kanan tuh ya, jadi setengah kayak split screen. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kalian tekan Windows E. Saya tekan, jebret. Nah, dia akan muncul Explorer. Belum selesai, kita tekan Windows kiri ya, panah kiri. Jebret. Nah, dia akan split ke kiri itu ya. Oke, selanjutnya kita klik dokumen. Kita di sini aja udah ya. Ini slot kosong. Nah, di sini di Winbox kita buka files. Jebret. Nah, filesnya seperti ini. Oke. Perlu kalian ketahui ya, di sini itu ada bekas dari peserta sebelumnya nih. Jadi ada akses R1 tuh. Harusnya kalau misalkan masih baru mah Mikrotiknya ini nggak ada akses R nih. Cuman ada yang punya kita. Nah, lihat di sini adalah jam saat ini tuh ya. Jam tadi saya membuat logging. Jadi ini yang paling terbaru. Jadi pastikan kalian filenya itu logging yang terbaru. Sesuai jamnya, lihat aja jamnya ya. Setelah itu kalian lakukan drag and drop. Caranya itu kalian pakai mouse nih ya. Mouse murah. Oke. Klik kiri. Nih. Klik kiri, tahan jangan lepas, terus tarik. Baru lepas. Jebret. Tuh. Dia geser sendiri. Jadi kita geser dulu ke sini. Tuh, jadi aksesornya udah berhasil kita drag and drop. Selanjutnya kita klik 2 kali. Lalu kita scroll ke bawah ya. Tuh ya. Terus ke paling kanan.
Kalau udah sampai paling kanan, kalian lihat tanggal kalian sekarang nih, 17. Nih dia. 17 Februari 2023, 15.29. Ini adalah akses terbaru, akses logging. Jadi ada yang mengakses atau yang login gitu. Dia masuk ke log. Ini adalah lognya, catatannya kayak gitu ya. Oke, ini adalah pengujian logging. Kalau misalkan ditemui tanggal saat ini, tanggal saat kalian konfigurasi, itu artinya konfigurasinya udah benar, loggingnya udah benar, pengujiannya udah benar. Kita lanjut pengujian dari HP nih. Jadi pengujian dari HP itu kita pertama itu pengujian login user hotspot. Karena tadi udah login ya, kita boleh on off wifi-nya, off on. Setelah itu kita konekin lagi ke wifi hotspot kita. Nah di sini dia langsung otomatis terhubung ya. Untuk mengeceknya kalian bisa ke Google Chrome, simpan, buka Google Chrome ya yang ada di HP kalian. Kalian ketik domain dari SMK, sorry, nggak kelihatan. smkt2.com. Oke, ini domain kita, kirim. Nah lihat nih, di sini ada status login. Sorry, susah fokusnya karena kecil ya. Tuh ya, sudah. Ini artinya welcome admin, berarti udah masuk, berarti pengujian sudah benar. Selanjutnya blocking site. Nah ini blocking site itu yang kita blokir itu site-nya itu adalah Linux ORG ya. Aduh fokusnya susah susah. Bentar ya. Oke, bentar. Aduh. Oke, dapat. Oke. Kita ketik situsnya nih. Situsnya adalah smkt2 Situsnya adalah linux.org ya. Kita ketik. Aduh, tukar tangan bentar. Oke, bentar ribet banget ya. Sebentar. Oke, kita ketik di sini linux.org. Oke, terus kirim. Nah, ini akan membutuhkan waktu karena dia diblokir menggunakan filter rules, di mana filter rules itu menghambat koneksi. Jadi bakal lama. Ini bisa kalian tunggu, bisa juga kalian buka tab baru untuk pengujian selanjutnya. Nanti kita balik lagi untuk melihat apakah berhasil atau tidak diblokir. Tab baru aja. Jadi tadi saya klik yang 2 ini, lalu saya pilih plus nih ya, yang tab baru. Nah kita coba langsung nguji apakah extensionnya berhasil diblokir ya. Nah, kita cari di pencarian itu namanya index mp3 http. Oke, indeks mp3 http, terus pilih yang paling atas yang Zoocheese. Terus kalian buka file mp3-nya ya, karena kita memblokir extensionnya ya. Klik. Nah, dan di sini akan muncul blokir yang tadi pakai web proxy ya, muncul seperti ini. Oke, ini udah seperti ini, udah benar. Kita lanjut pengecekan yang mkv. Cari di Google index mkv http. Oke. Nah, kita pilih yang paling atas lagi. Yang situsnya itu http ya. Karena web proxy nggak support https. Jadi cari yang http websitenya, terus kita klik file mkv yang ini nih. Dan berhasil, artinya blokir sudah berhasil untuk extension. Coba kita balik lagi, lihat tab sebelumnya, kita lihat linux.org. Nah, muncul seperti ini, artinya blokir situsnya berhasil juga. Oke, apakah udah selesai? Belum. Terakhir adalah kita menguji scheduler. Nah, ini rada ribet nih. Kita balik ke komputer.
Oke, bentar saya atur dulu ya. Oke, kita perluas dulu winbox-nya supaya enak. Nah, kita ngecek scheduler. Caranya itu gimana? Caranya itu kita buka dulu schedulernya ya. Sistem scheduler. Setelah itu kita pindahin schedulernya ke bagian bawah sini nih. Nah, kayak gini boleh. Tuh ya. Terus kita buka disable. Nah, kalian bisa lihat di start time itu jam 4 ya. Kita ganti ke waktu yang sekarang. Oh, ini kebetulan udah jam 4 nih, lewat 1 menit ya. Nah, kalau misalkan udah jam 4 itu bisa kalian lihat nih di hotspot dia disable otomatis. Tapi karena pengen lakuin pengujian, kita balikin dulu ya. Kita enable dulu nih. Semua ini abaikan. Kalau misalkan kalian ngikutin tutorial untuk belajar, abaikan. Karena ini tidak terjadi di kalian ya. Jadi kalau misalkan ini abu-abu, sebentar. Saya aktifin dulu ya. Tuh. Jadi yang kemungkinan besar kalian alami itu ini awalnya itu hitam seperti ini, artinya aktif akunnya ya. Nah, kita atur sesuai dengan kondisi. Misal kalian uji komnya jam 9 seperti yang saya tadi bilang. Uji kom jam 9 berarti ini start time-nya ganti jam 9 lewat berapa menit gitu, supaya nanti kalian bisa nguji. Oke ya, langsung saja karena di sini jam 4, saya ubah jam 42 menit nih. Saya ubah jadi jam 4 lewat 4 menit aja. 4 lewat 4 untuk disable-nya ya. Sorry kok 40. Oke. Dan enable hotspotnya. Kan tadi yang disable tuh, nanti jam 4 lewat 4 itu hotspotnya dia mati. Kayak tadi abu-abu. Enable. Ganti jam 4.10 atau 5 deh. 16 lagi. Karena jam 4 itu 16 ya, tuh ya. Ini samain 04. Ininya ganti jadi 05. Dalam rentang 5 detik akan aktif lagi untuk pengujian saja. Setelah itu kalian buka IP hotspot tuh. Buka yang ini, ke tab user. Nanti di sini kalian perhatiin nih. Nih pojok sini kalian perhatikan apakah waktunya melewati yang tadi kita siapkan scheduler ini. Ini jam 4 lewat 4 dia akan disable abu-abu. Jam 4 lewat 4 menit lewat 5 detik akan hitam lagi seperti ini. Kita tungguin ya. Kita geser supaya bisa diperbesar kali ya. Tuh, jadi lebih enak. Oke. Perhatiin. Tuh dia abu-abu jam 4 lewat 4 tuh. 5 detik nyala lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi videonya saya akhiri. Terima kasih.